berarti mobil pantekin dimasukin tuh, sementara di jalan cuma bertiga doang tuh. Ya. Terus gimana tuh? Ya pasnya sih pas dia melihat kita kan, Oh, ngenalin lagi, Ngenalin. yang korban yang kemarin tawuran tuh ngenalin lagi. Oh. ya udah jadi bulan-bulanan tuh dari situ tuh. Hmm. Ya untungnya sih alhamdulillahnya nggak ada kena senjata tajam gitu. Oh. Ya meskipun pukul 2 pukul 3 pukul sampai mungkin nggak kelihatan lagi ya, sampai darah semua ya, sampai dilempar dari mobil. Kita perkenalkan dulu, kita persilakan dulu untuk Bang Renggo nih untuk memperkenalkan diri. Monggo Bang Renggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ane Renggo, Ane basis 52 Bugis. Oke, berarti basis 52 Bugis ya. Iya. Nah, waktu kenapa sih kok bisa masuk budut gitu? Bisa Kalau masuk buat budut. masuk budut itu mungkin dari lingkungan ya. Oh, Soalnya dari lingkungan sendiri di sini itu mayoritas kebanyakan anak budi utomo. oh banyak banyak anak budut di Banyak. sini. Emang waktu sekolah rumah di mana? Kita rumah di Cempaka Baru. Cempaka Baru. Iya, Cempaka Baru hampir mayoritas nih warga sini anak budi utomo semua. Oh, Banyak. anak budut semua ya di sini ya. Nah, akhirnya karena banyak warga di sini, apa namanya, tangga segala macam orang-orang di sini pada sekolahnya di budut, akhirnya masuk budut tuh. Masuk budut lah. Tapi pertama kali daftar itu memang langsung ke budut atau bagaimana? Kalau buat daftar pertama sih emang awalnya di budut, ya kan? Tapi dulu kan ngambilnya di pagi, karena di pagi kita nggak dapet jurusan yang kita mau nih, kita inginin. Akhirnya udah masuknya ke siang. Oh, emang mau ngambil jurusan apa tuh? Kemarin sih waktu itu pas pendaftaran ngambil jurusannya otomotif. Oh, otomotif. Awal masuk ya kan, lama-lama kegeser juga deh. Dulu rayonnya pada tinggi-tinggi kan kalau masuk sekolah kan, apalagi di Berapa itu di budut waktu itu, waktu pertama masuk itu namanya berapa? minimal dulu waktu Untuk otomotif, paling tinggi? otomotif paling rendah itu 32. Paling rendah 32 tuh untuk otomotif Iya, tuh. itu 32 aja masih cadangan. Hmm. Awalnya kita masuk, lama-lama kegeser juga deh, Kegeser juga. lama-lama nih, udah akhirnya dapat jurusan lain, sayanya nggak mau kan, akhirnya cari ke siangnya, alhamdulillah dapet. Oh, langsung nggak beralih ke sekolah lain dulu, nggak beralih ke sekolah negeri dulu yang lain, nggak langsung ambil siangnya aja gitu. Langsung ambil siang aja lah, ya kan, karena di sini juga dari abang-abang kelas juga banyak anak budutnya juga kan. Oh, Dan ya kita sih dari dulu sih ya emang seneng banget itu melihat anak budut, apalagi dulu pas di era dulu kan namanya tawuran kayaknya hits banget tuh. iya. Ya kan. Oh, berarti memang apa namanya pengen masuk, pokoknya udah cita-citanya pengen masuk budut lah ya gitu kan, nggak masuk di negeri. Siangnya juga Siangnya masuk sih. lah, sikat gitu kan, yang penting pokoknya gue masuk di budut gitu kan. Nah, akhirnya dapet tuh pas daftar di siangnya ngambil jurusan otomotif tuh langsung diterima tuh. Langsung keterima hari itu juga. Nah, kan pertama masuk tuh diterima tuh akhirnya di siang tuh. Nah, biasanya kan kalau sekolah-sekolah tuh di STM apalagi di Jakarta gitu kan, pertama kita masuk sekolah kan biasanya penataran tuh gitu kan. Nah, coba gimana itu Ringo tuh kalau pas waktu penataran di Budut bagaimana tuh? Kalau pas waktu penataran sih kita alhamdulillah nggak kena dalam arti penataran 1 hari sampai 3 hari kita nggak masuk. Oh, berarti Masuknya pas ke 4 hari. oh, berarti nggak ikut penataran tuh. Penataran, Berarti lolos ya, aman ya. Aman ya. Nah, pas hari keempat masuk tuh, kan 3 hari nggak ikut penataran tuh, hari keempat masuk kena juga penataran. Hari keempatnya kita masuk langsung ketemu di basis. Di basis ketemu langsung
ya sama yang lain-lain belum banyak yang kenal kan. Mm-mm. Satu orang kelas 3-nya ada yang kenal. Berarti masuk di Budut itu angkatan tahun 2002, oh 2001, 2001 2022 ya. Hmm. Nah, pas masuk hari keempat itu langsung dibagi basis atau gimana tuh? Ya kita kan dulu pas lagi zamanan kita ya di Budut itu 2001 2002 anak bugisnya dikit. Makanya waktu itu pas saya masuk ke mental nih, masuk ke 58 kan, ke 58 udah akhirnya sampai 1 tahun di situ ya ikutnya 58 mulu jaluran. Ya nggak ada jabasis lagi di Bugis, udah masa sendirian kita ngebasis, itu bukan ngebasis kayaknya ya. Nah terus akhirnya apa namanya pas ikut-ikut 52-nya itu pas kelas berapa tuh? 52 itu kebetulan ada anak Pulau Gadung. Anak Pulau Gadung doang gede, tapi jarang aktif, Oh berarti lebih aktifnya di 58 ya, basis 58 ya. Anak Pulau Gadung juga rata-rata pada naik kereta. Barang anak Bekasi. Iya. Nah, waktu gimana tuh waktu sekolah di Budut tuh? Apa belajarnya enak atau bagaimana gitu kan? Apa kebanyakan madolnya gitu kan? Apa gimana belajarnya itu di sekolah tuh di Budut tuh? Kalau buat belajar sih ya sama ya kayak sekolah yang lain-lain ya. Kayak kita belajar ya kan untuk ilmu. Belajar itu sama kayak sekolah lain. Tapi kebanyakan nggak belajar ya guys. Nggak belajar arti guru neranginnya kayak gimana ya, kita juga murid juga nggak ada yang nangkep pelajarannya. Tapi ada waktu sekolah berarti kan kita bicara dulu waktu sekolah kelas 1, selama kelas 1 itu ada nggak kira-kira pengalaman tuh dengan kawan-kawan waktu sekolah itu di kelas gitu kan, misalnya yang nggak bisa dilupain gitu? Yang nggak bisa dilupain sih waktu itu pas lagi UAS ya kalau saya. Pas lagi UAS ya namanya UAS kita lagi belajar enak-enak, lagi pada tegang-tegang ya kan, ada yang kentut ya kan. Gue kan bocor, gak tau anak-anak lagi tegang pelajaran ini, dia kentut, bilang aduh udah kentut pede lagi ya kan tuh. Itu apa ya? Itu kelas 1 kelas 1 tuh. Lagi pada UAS, lagi tenang-tenang semua gitu kan, lagi hening. Gitu. Itu jadi pada ketawa semua, ganggu konsentrasi anak-anak pada belajar ya. Aduh, itu kacau tuh tuh. Anak-anak mana tuh yang gitu tuh? Itu kalau nggak salah itu ada tuh anak 905 tuh. Aduh. Untungnya nggak berak di celana ya kan, kalau berak di celana udah nangga lagi. Tapi waktu dia kentut itu tapi gurunya ada tuh. Ada, gurunya ada. Aduh. Nah, cari itu dia pakai kentut kayak. Tapi banyak waktu angkatan 2001 2002 itu di Budut Siang itu banyak. Oh, Budut Siang itu apa tuh? Nama sekolahnya apa? Kalau dulu pas zamanan gue itu di PGRI 10. Oh, PGRI 10. PGRI 10. Ya tapi banyak yang kenal itu mudah kan Budut 4 lah Iya, ya. 4. Nah, apa namanya tuh 2000 angkatan 2001 2002 2002 itu Budut 4 itu banyak tuh anak siang Pas itu. gue kelas 1 sih lumayan banyak ya. Di kelas ada sekitar hampir 40 lebih lah, 40-an lebih. Satu angkatan tuh ya. Satu angkatan. Ya tapi itu dia nggak pada bertahan lama. Ya mungkin karena di jalur ya. Iya. Di jalur. Oh, banyak masalah di jalur ya. Banyak masalahnya di jalur ya. Akhirnya teman-teman lama-lama berkurang. Nah, Tuh. pas kelas 2 gimana itu pas kelas 2 tuh? Kelas 2 itu dia Sama berkurang Wah, juga. bukan berkurang lagi, malah tambah lama tambah habis. Tambah habis. Dari berapa? Dari 40 orang paling yang bertahan cuma 26. Setengahnya ya. Hampir setengahnya. Di kelas 2 hampir sampai setengahnya itu berkurang tuh. Ya itu dia dari banyak yang keluar, ada yang ke-gap kan, dari mungkin di jalurnya masing-masing kan banyak problem kayak gimana. Tapi waktu selama sekolah di Budut tuh nggak ada masalah tuh, di belajar gitu kan, nggak pernah ada masalah dengan guru atau teman gitu kan? Kalau itu sih alhamdulillah ya
selagi kita berkelakuan baik sih Aman ya. aman aja sih. Nah terus pas kelas 3. Nah itu dia nih, pas kelas 3 kan di angkatan 2004-2005 hampir semuanya sekolah siang itu tutup. Oh iya. Hampir seluruh STM PGRI ya di Oh. Jakarta ya, STM PGRI di Jakarta ditutup ya. Nah terus Makanya dipindahin ke pagi. uh, Akhirnya gabung deh sama Keramat Raya nih. oh iya, ya. oh berarti gabung sama Keramat Raya. Gabung sama Keramat Raya di BPKPT tuh, Pulau Gadung. Ya awalnya sih kita juga ya ketemu juga jarang sama anak-anak KL iya. kan. Akhirnya ketemunya di sana. Ya alhamdulillah sih anak-anak KL juga ya baik-baik juga. Iya. Nah pertama kali, berarti dipindahin tuh ya dari Budut dipindahin digabungin sama satu KR tuh. Nah pertama dipindahin itu gimana tuh pas masuk sekolah tuh? Kan nggak kenal kan gitu kan, ibaratnya tiba-tiba udah kelas 2 tiba-tiba digabungin sama satu KR gitu kan. Nah gimana tuh? Ya awalnya ya kita juga bingung juga ya, bingungnya dalam arti kita baru dia beradaptasi baru lagi kan. Iya, Beradaptasi kayak jadi anak baru lagi ya. Iya. Udah itu ya kita juga belum kenal pentolan-pentolannya lah ya, dari Keramat Raya itu yang mana ya akhirnya kita ikut nimbrung aja lah. Iya, nimbrung aja, ngobrol-ngobrol ya lama-lama banyak yang kenal juga akhirnya. Nah pas kelas 3 tuh, kan gabung sama satu KR tuh. Nah gimana tuh maksudnya, ada apa namanya yang selama di sekolahan tuh, selama sekolah di satu KR itu bareng sama anak satu KR gitu kan, 2 tahun di Budut tiba-tiba masuk di kelas 3 bareng sama satu KR tuh ya kan. Ada nggak yang sesuatu yang ibaratnya yang nggak bisa dilupain tuh waktu belajar tuh, waktu di sekolahan itu tuh bareng sama satu KR tuh? Kalau buat belajar mah mungkin sama kali, kayak di Budut juga pelajarannya juga hampir sama semuanya juga. Tapi yang nggak bisa lupa itu pas waktu bareng sama anak KR tuh. Sama anak KR hampir kadang aneh bingungnya apa ya, anak KR kalau aneh barengin anak 905 ya banyak yang nggak mau. Gue kadang Kenapa bingungnya tuh? kayak gitu Kenapa tuh. tuh nggak mau? Kenapa Gitu. tuh? Apa ada masalah gitu kan? Kalau dibilang masalah sih kita juga sama anak 905 juga baik-baik aja kan. Nggak tahu ya, mungkin kalau di jalur ya kita kreatif tangan sama lain ya kan. Jadi Kalau di jalur iya. sering kreatif tangan. Jadi Tangan. gara-gara kreatif tangan di jalur gitu kan, akhirnya anak-anak 905 KR Begal. awal lah ya. Bingungnya sih kayak gitu aja, tapi ya kalau kita sama mereka sih ya baik lah ya. Tapi apa gara-garanya, wah ini dia kreatif tangan nggak bagi-bagi gitu kan, akhirnya bagaimana gitu kan? Tapi enggak ya. Enggak. Ya kalau dibilang kreatif tangan di mobil ya kan itu kan uangnya kan kita buat yang ngerasain kan anak-anak juga Oh gitu ya ya. kan. Iya. Ada kan yang ngerasain ya kan, Iya, bukan buat iya. kita sendiri individu ya. Aduh. Ya mungkin karena kebanyakan kreatif tangan mobil, mungkin anak 905 nya paling bocah kali ya. Kalau kita naik ya kan dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah. Aduh. Entah itu sama penumpang, entah itu sama pelajar, pasti ada aja kan kalau kita naik kan. Ya makanya mungkin mereka menghindar kali kan. Apalagi pas di sana kan kita udah kelas 3 nih. Iya. Ya kan udah pada fokus buat ujian nasional nanti. Nah terus pas ujian nasional tuh gimana tuh? Ada nggak kisah-kisah pengalaman yang nggak bisa dilupain nih pas ujian sekolah nih, ya kan? Wah kalau itu mah kayaknya nih ujian nasional bocoran kayaknya. Kenapa tuh bisa bocoran tuh? Dapat bocoran dari guru itu tuh UAS yang paling keren lah kayaknya. Saat ujian nasional dapat jawaban semua gitu, kan? Dapat jawaban semua. Yang kasihannya itu terkadang apa ya? Ada nih temen di pas waktu ujian nasional, Ane belum ngerjain nih, ya kan? Belum ngerjain, dapat contekan dari guru, Ane duluan nih kebetulan kan di depan kan. Yang lain udah pada nungguin aja. Ya kalau kita kan apa? Kita kerjain dulu punya kita dulu kan. Kalau kelar baru. dulu. Kan gitu. Baru pas yang lain.
ini dia nggak sabar sampai akhirnya nggak lulus dia. Aduh. Oh berarti ada yang nggak lulus tuh Ada. di sekolah tuh? Ada banyak? Ya dari satu sekolah itu cuma satu sih. Oh satu orang yang nggak lulus ya, tapi semua lulus ya. Tapi lulus juga ya? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus ya. Dapat ijazah satu Keramat Raya. Ijazahnya satu Keramat Raya. Tapi ada nggak pengalaman apa maksudnya guru ini nih sama guru nih? Gurunya ada nggak maksudnya? Oh gua ini guru yang galak nih gitu kan? Wah, baik itu di Budut ataupun di satu KR gitu kan? Ada nggak? Kalau buat di Budut sendiri, guru yang paling takutin ada ya, namanya Pak Bujang. Oh, gimana tuh Pak Bujang tuh? Itu guru yang apa ya? Ya mungkin bukan muridnya aja ya, sampai alumninya aja pada begah gitu. Oh, sama Pak Bujang. Soalnya emang bener-bener itu guru dia nggak mandang siapa itu orangnya, kalau emang dia berbuat salah dihajar sama dia. Oh. Emang kalau buat untuk kita berpikir positif kayak sekarang, ya dia emang tegas gitu, tegas, orangnya tegas, udah itu nggak pandang bulu siapa itu orangnya. Kalau misalkan dia salah, jadi kasih pelajaran sama dia gitu. Nah kan kita kan ini nih apa namanya ini di Budut ini terkenal strong gitu kan, terkenal raja tawurannya gitu kan, terkenal biang keroknya, terkenal ributnya gitu kan. Nah ada nggak pengalaman tuh waktu kelas 1 tuh yang benar-benar apa sih namanya ini, gua kelas 1 nggak bisa lupain nih gitu kan waktu di Budut itu? Kalau itu sih ya alhamdulillah dari aneh kelas 1 sampai aneh lu di Budut itu kayak penasaran, kayak anak-anak sebab makan cabai, makan gorengan satu ya kan, cabenya 10 suruh giliran ya kan, bawaannya sampai ujung. Ini nggak pernah dapet tuh. Nggak pernah dapet penataran, pokoknya lolos semua tuh lewat ya. Nah kita kebetulan kalau pas pendaftaran itu pas pada makan bakwan satu sama cabai 10, kita paling ujung nih ceritanya nih. Oh, di daerah paling ujung. Iya, kebetulan paling ujung. Pas mau ke bagian ke kita, cantun lewat. Oh gitu. Oh akhirnya ada musuh Ada musuh lewat. Musuh lewat, kita bentrokin di situ. Kita bentrokin di situ. Ya alhamdulillah kita dapat satu anak sekolah ya kan. Kita ya kalau dibilang kita aman lah di situ lah. Maksudnya itu dapat pihak lawannya jadi korban. Pas lagi penataran pada makan cabai, tiba-tiba musuh lewat gitu kan, akhirnya tempur lah gitu kan, akhirnya ada korban di pihak lawan gitu. Terus itu selama kelas 1 ngebasis terus tuh? Kalau kelas 1 itu wajib kayaknya. Wajib basis tuh. Basis itu tiap hari juga kayaknya sih. Kalau buat sarapan tawuran itu hampir setiap hari. Soalnya bukannya apa-apa ya. Ya kita kalau mau sekolah, mau sekolah emang dari rumah niat sekolah nih. Tapi kan di tengah jalan banyak hadangan pelajar lain. Kalau kita nggak bisa lewat, ya kita kan nggak sekolah. Iya. Hadangannya kayak gitu. Jadi makanya tiap hari itu udah pasti tawuran. Dan yang dihadapin ya musuhnya itu lagi sampai bosen gitu kelihatan juga. Ada nggak tuh waktu di jalur tuh, waktu ngebahas itu kelas 1 tuh yang nggak bisa dilupain tuh, benar-benar nggak bisa dilupain tuh waktu di basis tuh? Kalau di basis sih waktu itu sih pas waktu ngebetak ya. Ngebetak apa tuh? Ngebetak kayaknya orang kerja ya. Orang kerja badannya gede banget, kita betak orangnya ngelawan nih ya. Karena kita sedikit takut ya kan, kita panggil abang kelas kita nih kan. Kita panggil abang kelas kita, Ambon gitu kan, Ambon sama dia cuma dipelot-pelotin doang itu langsung ngasih. Berarti gak perlu main fisik lah ya kan? Iya, cukup dilihatin doang aja langsung ngasih gitu. Nah yang anehnya itu yang abang kelas kita itu orangnya dia tuh nggak mau ngebetak, nggak mau, tapi kalau buat nolongin teman yang lagi perlu bantuan dia udah pasti ngebantuin. Apalagi namanya temennya itu lagi kena butuh bantuan, butuh bantuan. Kayak kita kan kalau di mobil kan
ya karena kita menang banyak ya, Mm-mm. kita rame, kalau sekolah ngebasis rame ya kan, kalau mau ngebeta-beta kan kayaknya gampang aja, enak aja kan, ya penumpang juga ngeri juga lah, apalagi sekolah kita namanya senjata tajam selalu bawa mulu. Oh berarti kalau sekolah di Budut udah pasti bawa sajam lah ya gitu kan, udah wajib tuh bawa sajam tuh. Kalau dibilang wajib sih udah pasti ya. Udah pasti ya, udah pasti selalu bawa sajam ya kalau di Budut ya. Nah pas kelas 2 gimana tuh? Naik kelas 2 tuh, naik kelas 2 gimana tuh? Alhamdulillah dulu kalau buat prestasi ya, kita di Budut itu alhamdulillah dari 40 murid itu kita yang nomor 1. Wes mantap, ranking 1 maksudnya. Alhamdulillah. Mantap. Sampai dapat penghargaan juga waktu itu dari guru buat kalau buat prestasi ya. Heeh. Buat prestasi sampai sekarang masih ada. Heeh. Ya kan? Oh berarti ya walaupun di luar istilahnya nakal tapi tetap di sekolah berprestasi lah gitu kan. Ya kalau orang tua bilang sih ya kan boleh lo bandel tapi jangan bego. Oh iya siap tuh. Bandel Ya kan? boleh kan? Bandel boleh, bego jangan. Siap. Nah gitu, ada tuh Ada. waktu apa namanya? Waktu kelas 2 ada nggak pengalaman nih ngebasis yang ibaratnya wah ini benar-benar konyol banget gitu loh, gitu istilahnya nih yang menjadi kenangan gitu, nggak bisa dilupain tuh. Gitu pas kelas 2 tuh. Pas kelas 1 tadi kan wah apa namanya? Pas penataran begitu gitu kan, tiba-tiba ada musuh gitu kan istilahnya. Nah, pas kelas 2 ada nggak tuh yang nggak bisa dilupain tuh waktu selama ngebasis tuh? Kalau kelas 2 itu kita kebanyakan udah tahu cewek juga kali ya. Jadi udah sedikit jarang ngebasis juga sih. Kita pas kelas 2 ya kebetulan kita sama rival kita tuh banyak yang kenal. Oh iya, sama lawan misalnya banyak yang kenal lah ya. Jadi di jalur itu terkadang ya kalau ketemunya itu mulu ya kita apa ya udah lewat gitu. Lewat doang nggak ribut Lewat. ya. Kita juga nggak bakal ribut gitu kan, di pantai enggak. Ya udah terkadang ya tapi kalau kebetulan pas lagi sama-sama posisi rame ya kita boleh kenal, tapi kan yang lain kan belum tentu kenal kan. Iya. Akhirnya ya kita terkadang ribut juga di situ. Tapi ada tuh yang nggak bisa dilupain tuh. Yang nggak bisa dilupain itu yang pas kita cuma 6 orang ya. Oh 6 orang. 6 orang lawan 3 sekolahan itu di Tan Panjang, kejadian dari jam 3 sore sampai maghrib gitu. Oh pernah tuh tawuran di Tan Panjang tuh. Itu kita benar-benar bertahan aja udah cukup kan. Dari jam 3 sore sampai jam 6 maghrib itu 3 jam tuh. itu berhenti aja karena apa? Azan maghrib. Berhenti aja karena azan maghrib. Tapi habis ajar maghrib lanjut lagi Masih tawuran. lanjut. Wah Masih buset. lanjut. Itu benar-benar tuh apa ya kalau dibilang ya pengalaman tawuran paling lama kali ya. Itu sampai sama-sama bertahan tuh sampai jam-jaman itu tuh. Iya, sampai bertahan. Itu Nah, awalnya ending-endingnya gimana tuh? Ending-endingnya gimana tuh? ini akhirnya ya bukan pelajar lagi nih yang ribut nih ya kan, ujung-ujungnya kampung. Kampung. Udah kalau udah kampung udah kita pulang aja ya. Oh, gitu. karena udah Iya. mungkin udah mengganggu lah ya kan. Ya, karena warga-warga juga kampungan juga pada ikutan gitu kan, akhirnya kawan-kawan tarik mundur gitu ya. Nah, selama ngebasis nih, ya selama ngebasis gitu kan, ada nggak yang misalnya kan kita kan tahu tuh istilahnya wah kawan-kawan tuh pada Budut begini-gini gitu kan, ada nggak kenang-kenangan yang selama sekolah di Budut tuh nggak bisa dilupain tuh waktu ngebasis tuh? Kalau yang nggak bisa dilupain, ini paling seneng itu kalau ngebasis kadang suka naik paling atas ya. Oh iya, mantap. Atas mobil tuh terkadang kalau lagi di atas mobil kita teriak-teriakan ya kan, Ya. bawa bendera, bawa ini kayaknya pas waktu di era kayak gitu kayaknya kita seru banget. Oh, Seru. tapi pernah nggak jadi korban tawuran tuh? Jadi korban. Kalau jadi korban kayaknya Ane yang paling apes nih kayaknya. Oh, sering jadi korban. Kalau sering sih enggak, dari selama sekolah di Budut alhamdulillah baru sekali kayaknya. Oh, baru sekali. Itu untuk yang pertama dan terakhir. Untuk yang pertama dan yang terakhir tuh. Gimana tuh? Coba tuh ceritanya gimana tuh? Kok bisa jadi yang paling pertama yang jadi pertama dan paling terakhir? Coba gimana tuh? Ya dulu awalnya kita sempat bentrok nih sama rival kita.
Di mana tuh? Bentrok di mana tuh? bentroknya waktu itu kalau nggak salah di Jalan Perintis Kemerdekaan nih. Oh iya, Sama- Kedongkelan situ ya. sama SPM kan. Oh, SPM, sekolahan SPM yang di situ di Ya, British Kemerdekaan. Gimana tuh? bentrok di situ kita sore menang nih. Nah, sore kita menang, Hmm. terus ada korban Di pihak lawan. pihak lawan. Ada korban di pihak lawan. Ya kita sih sebenarnya sih besoknya kita udah punya feeling gak enak nih malam nih ya. Malam kita udah punya feeling gak enak pasti nih pihak lawan pasti demo nih. Oh iya, Ibaratnya ibaratnya balik lah ya. balikin lah ya. Balikin lah karena temen kenang. Kita udah punya feeling gak enak tapi tuan rumah nih yang kita ngalongin udah tenang aja. Oh, berarti habis kejadian itu akhirnya ngalong tuh. Ngalong, kita ngalong Ngalong di rumah teman ya. Di daerah mana tuh ngalong tuh? di daerah Pulau Gadung. Oh, di Pulau Gadung. Akhirnya habis kejadian tawuran di British Kemerdekaan itu langsung ngalong lah ke Pulau Gadung kan. Gadung tuh. Nginep tuh di situ tuh. Nginep di situ. Besok siangnya kita udah nggak feeling nih, soalnya kelas 2 kelas 3 aja juga pada nggak feeling nih, nggak berangkat sekolah ya kan, pada mendingan madol aja nih katanya kan, nongkrong di Pulau Gadung. Nah, kebetulan kita dulu masih ngejar namanya praktek. Kalau buat praktek kan kita walaupun sekolah kayak gimana juga praktek kita harus jalan lah ya. Memang waktu itu lagi praktek tuh. Praktek, dan pas praktek tuh besokannya. Ya gimana juga ya kita walaupun ini tetap harus sekolah gitu, harus ke sekolahan lah. Tapi awalnya kita juga udah bilang nih, udah nggak usah naik basis lah, basis kosongin dulu. Oh, Oke. itu ada tuh yang bilang kayak gitu tuh. Aneh sendiri. Oh iya. Emang udah feeling nggak enak nih dari pas nongkrong nih kan, udah feeling nggak enak, udah mendingan nggak usah naik basis, naik mobil lain aja. Tuan rumah bilang, ya kan, udah nggak apa-apa naik basis aja, aman, kita duduk rapi. Iya. Oke lah, ya. Hari kita yang pertama ikut tuan rumah ya udah kita jalanin nih, jalan bertiga nih. Udah. Bingungin sih itu di depan udah ada musuh masih aja diterusin gitu. Oh, padahal di depan tuh udah rame ya. Udah rame sementara cuma bertiga doang tuh, ya kan? Tapi tetap udah lanjut aja gitu kan. Terus gimana tuh? Ya kalau maksudnya sih dulu sebenarnya udah kita bilang kan, udah jaga pintu kan, ya kita nggak sempat dimasukin mobil ya kan, ya karena dia bilang udah bawa adem ya kan, duduk rapi, ya itu dia apasnya mobil kita dibajak. Oh dipancek itu mobil tuh. Itu naik mobil apa tuh? Naik 507. Naik 507 kita terus dipatekin Di British Kemerdekaan tuh dipancekin ya. Nah sialnya itu yang ketemu rival yang tadi sore ketemu di mobil. Oh. Masih ingat lagi sama Iya. kita kan. Berarti mobil dipantekin dimasukin tuh. Sementara di jalan cuma bertiga doang tuh. Terus gimana tuh? Ya pasnya sih pas dia melihat kita kan, Oh ngenalin lagi loh, yang korban yang kemarin tawuran tuh ngenalin lagi. ya udah jadi bulan-bulanan tuh dari situ tuh. Ya untungnya sih alhamdulillahnya nggak ada kena senjata tajam. Ya meskipun pukul 2 pukul 3 pukul sampai mungkin nggak kelihatan lagi ya, sampai darah semua ya kan, sampai dilempar dari mobil. Tapi nggak ada pakai saja, tapi pada apa pakai alat-alat ini ya benar tumpul ya gitu. Dulu kan masih zamannya Mistar ya, Mistar, Popol, itu sampai apa ya, teman kecil aja itu sampai nggak ngenalin. Buset. Tuh kita pas lagi dipukulin di situ kan, pas dipukulin kita sampai dilempar kan di mobil kan. Oh dilempar tuh dari mobil tuh, udah dimasukin, digebukin di dalam, ya kan? Apa sih dilempar? Dilempar dari mobil tuh. Dilempar udah itu yang apesnya lagi apa? Udah dilempar di kampung sendiri lagi di Pangkalan Asem. Oh dilemparnya di Pangkalan Asem, berarti digebukinya dari ITC Cepaka Mas nih yang sekarang ya. Oh dipatekinnya dipatekinnya di British Kemerdekaan. Nah, kita pas diinin Digebukinnya tuh dari pas lampu merah dia tuh apa itu. Wah ini dia nih anak budut nih yang kemarin nih kan. Oh Gitu, iya. kan?
udah tuh apes tuh di situ tuh, sampai penumpang di lampu merah dikasih Pak Kamas disuruh turun. Udah kita jadi bulan-bulanan dia tuh, Sampai Pangkalan Asem tuh. sampai Pangkalan Asem di situ Pangkalan Asem dilempar. lempar. Nah yang apesnya lagi apa yang Itu digebukinnya kan di dalam tuh bertiga tuh, tiga-tiganya digebukin atau gimana tuh? itu dia, itu yang dua seolah-olah nggak kenal. Nah lo, aduh. Itu dia tuh yang sampai sekarang tuh apa ya, nggak habis pikirnya di situ apa ya. Oh. Ya kita dulu berjuang bareng-bareng ya kan, naik bareng-bareng, pas lagi kita kena musibah padahal dia ada gitu, Ada di situ ya, ada tapi di situ pura-pura tapi nggak kenal gitu. pura-pura nggak ada gitu ya. Bahkan waktu dilemparin dari mobil Itu juga dia udah turun. Oh dia turun dia. duluan. Oh turun duluan turun. Jadi pas di situ semua penumpang disuruh turun. Oh termasuk yang berdua juga. Berdua tuh temen tuh. Kebetulan kan mereka kan pakai baju bebas ya. Kita doang tuh dulu kalau sekolah jarang pakai baju bebas, masih pakai seragam lah, seragam ya, sekolah. seragam sekolah. Nah kita dulu pernah pakai jaket budut juga kan. Nah udah di situ tuh. Oh udah pakai baju seragam, pakai jaket budut juga. Kena udah gitu kan. Nah, apa sih dia ngeliat kita lagi pas sore ya kan. Ini yang kemarin nih ini orangnya nih. Udah dari situ tuh mobil tuh. Nah terus pas dilempar dari pak atas tuh udah berdarah kayak gitu tuh, itu langsung dibawa ke rumah sakit atau bagaimana tuh? Ya kita pas di situ nggak ada yang menolongin ya pas di situ ya. Oh sampai warga pun nggak berani buat nolongin? Buat nolongin kayaknya nggak ada. Nah, ada yang paling superheroan itu dulu supir bajai. Oh supir bajai. Supir bajai kan, tukang bajai waktu itu langsung nyamperin, nggak banyak cerita, langsung dia tangani ke bajai. Bilang mau kemana nih ya. Nah, kita dulu punya teman banyak, teman itu di 6CP PGRI 6. Iya PGRI 6 CP itu yang di Cempaka Putih itu ya. Iya. Kebetulan kan dapat juga kan, daripada kita ke sekolahan agak jauh kita ke situ. Ya akhirnya itu dia, kita turun dari bajai, teman kecil aja nggak ada yang ngeh gitu bahwa itu aneh gitu. Yang bajai akhirnya diobatin lah sama mereka kan. Diobatin, saking apa ya, nggak seneng deh kali ya teman-teman kan gitu, kayak gitu ngebalikin lagi nih. Ngebalikin lagi nih, Nyamperin ke mereka tuh. mereka lagi yang kita kan. Betul dia juga masih ada tuh. Betul masih ada di situ, kita kira tempur lagi sama dia. Di mana tuh mereka ketemu sama yang tadi ngelempar itu, ketemunya di mana tuh? Di Dulgani. Oh di Gani. Terus Ketemu lagi sama mereka, kita ribut tempur tuh lagi di situ ya kan, tempur lagi. Sampai akhirnya anak budut datang ya kan. Buat ya kalau dibilang dulu pada balas dendam lah ya. Iya. Terus kita kata waktu itu kan. Akhirnya tempur lagi di situ sampai banyak korbanin lah. Oh akhirnya teman-teman pada daik 6CP budut gitu kan, pada ngebalikin lagi gitu kan. Akhirnya malah tambah jadi korban, tambah korban lagi tuh di situ. Nah terus itu langsung pas udah habis diobatin langsung dibawa ke rumah sakit apa langsung ngebalikin tuh? Kalau buat ke rumah sakit dulu aja paling takut ya sebentar sama rumah sakit. Enggak, berarti nggak dibawa ke rumah sakit, langsung aja diobatin sama anak, udah langsung ngebalikin lagi tuh. Iya. Dan ya apa ya, kalau kita dulu bocor cukup dikasih kopi aja. Iya, kopi ya. Ya ini bingungnya kenapa nggak dikasih gula sekali ya. Oh dikasih gula kan enak ya kan, bisa minum. Aduh, ya kan, kopi doang. Dikasih kopi doang, kenapa nggak dikasih gula gitu kan, biar kita ngopi gitu kan. Iya. Aneh kayak gitu aja sih. Nah terus pas kejadian itu tuh akhirnya udah ngebalikin, ada korban segala macem tuh, itu apa namanya besoknya langsung sekolah lagi atau gimana tuh, apa nggak Ya, sekolah? kalau buat sekolah lagi ya kita kembali Sekolah lagi tuh walaupun abis bonyok kayak gitu sekolah lagi tuh. masih sekolah ya, meskipun nggak ke sekolahan ya kita ikut ke basis aja kan, karena masih dibilang masih ada hawa nafsu lah. Iya, nafsu dendam lah ya kan, sama rival kan yang pernah
ngegulung kita. Iya benar. Akhirnya kita masih tempurin terus tuh sampai seminggu berturut-turut tuh jalur masih kita merahin mulu kan. Ibaratnya ngebalikin lah ya kan, belum puas lah ya kan. Jadi korban digebukin, dilemparin juga gitu kan. Nah terus apa namanya itu, akhirnya ketemu sama kawan yang dua lagi tuh, yang tadi tuh yang pura-pura nggak kenal tuh. Ya kalau dibilang Ketemu sekolah, akhirnya ketemu lagi mereka di mana tuh? sampai anak kelas 3-nya itu ya kan dibilang sampai dia melo-melo sih mereka, tapi kalau dibilang ya kan udahlah ya kan, yang udah yang udah kejadian, yang penting mereka juga gak kenapa-napa gitu ya kan. Buat pelajaran aja sih buat kita sih kayak gitu. Terkadang temen nggak selamanya bisa membantu kita gitu. Benar. Kalau nggak diri kita sendiri gitu. Iya. Berarti nggak selamanya teman juga bisa bantu kan, ibaratnya kan. Bahwasanya yang bisa bantu diri kita ya kita sendiri gitu kan. Betul. Nah, apa namanya tuh, abis kejadian itu ada lagi nggak tuh, gitu kan? Ada lagi nggak tuh yang nggak, yang wah nih jadi berkesan apa itu doang tuh, yang akhirnya jadi pertama dan terakhir tuh, yang apes tuh gitu kan? Kalau Atau ada lagi tuh? buat diri yang sendiri sih, kalau buat di jalur kayaknya itu yang bikin apa ya, Yang paling apes lah ya. apes lah. Tapi kalau buat kayak tawuran biasa makanya hampir tiap hari kan. Kalau buat tawuran biasa. Tapi kalau yang dari pertama sampai lulusnya alhamdulillah itu doang tuh. Yang apa ya, ya kita dicipin lah ya. Iya. Dicipin Ngerasain asam juga lah ya. garamnya tawuran ya kan. Iya. Tapi waktu lulusan jalan juga tuh. Lulusan alhamdulillah jalan ya. Kita sih pas lulusan nggak pernah ngarepin buat tawuran lagi ya. Iya. Kita cukup nyari duit, dapat duit, ya kita pulang. Iya. Tipe itu aja. Nah, ibaratnya kan kita kan tahu tuh, ibaratnya nih ente kan istilahnya pernah juga nih jadi pelaku tawuran gitu kan, pernah juga jadi korban tawuran, bahkan paling apes gitu kan, digebukin satu basis sama rival melawan gitu kan, ibarat sampai dilempar berdarah-darah gitu kan. Nah, kita udah pada selesai tuh istilahnya. Kita melihat nih tawuran sekarang nih istilahnya udah lebih parah gitu, ibaratnya mereka udah kayak apaan tahu sekarang itu tawurannya kayak gimana tuh. Nah, kan kita udah ngerasain tuh jadi pelaku, jadi korban juga. Nah, ada nggak pesan-pesan buat pelajar sekarang nih yang masih pada suka tawuran gitu kan, yang masih pada suka istilahnya main BR gitu kan? Ada nggak pesan buat pelajar-pelajar sekarang nih, ya kan, yang masih suka tawuran gitu? Kalau pesannya sih, kalau buat aneh pribadi ya, kayaknya sih nggak ada gunanya buat untuk sekarang ya. Nah, Nggak ada gunanya dalam arti kita sehebat apapun kita itu tawuran paling depan, kalau misalkan kita kena apesnya, itu keluarga juga. oh iya, Keluarga akhir yang pasti keluarga juga yang direpotin gitu kan. Makanya apa ya, kalau buat solidaritas itu kayaknya nggak perlu cukup tawuran lah ya kan. Kita nyari solidaritas. Nah, terus untuk kawan-kawan alumni nih, kalau buat kawan-kawan alumni, ada nggak yang pengen disampaikan nih buat kawan-kawan alumni, baik itu alumni Budut ataupun alumni Kramat Raya nih, 1KR nih, Ya kalau untuk buat teman-teman alumni? teman-teman alumni ya, kalau seandainya ada waktu luang lah ya, ya kita tetap jalin silaturahmi lah. Ya Iya. minimal kita ngopi bareng lah ya. Kita ngopi bareng ya kan, kita ngobrol bareng ya kan, ya cerita ngalor ngidul di era dulu, Iya. apa yang kita buat yang sekarang gitu kan. Nah, terus apa namanya, ada nggak pesan yang pengen disampaikan untuk channel kita ini nih, buat Kramat Raya channel ini nih? Ada Ya nggak? mudah-mudahan sih kedepannya nih buat KRC ya, Iya, kayak si Kramat Raya channel. Kramat Raya channel, mudah-mudahan kedepannya semakin sukses. Amin. Ya, itu tadi kita berbincang-bincang nih dengan narasumber kita. Narasumber kita ini biasa dipanggil ini kalau di jalur ini Renggo 52 Bugis gitu kan, basis 52 Bugis, angkatan 2002 ya, 2002, 2001, 2000 2004 2005. oh lulusan 2004 2005 kayak gitu. Dia tuh sekolah kelas 1 kelas 2 di Budut siang gitu kan,
kelas 3-nya di 1 KR kayak gitu. Itu tadi kita berbincang-bincang dengan Ringo nih gitu. Nah, untuk para pelajar sekarang nih yang masih suka tawuran gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Ringo bahwasanya beliau ini udah menjadi pelaku dan menjadi korban juga gitu istilahnya. Bahwasanya pesannya udahlah, kita stop tawuran gitu kan, ayo kita bersama-sama bersinergi lakukan hal-hal yang positif, yaitu ibaratnya kita udah bukan saatnya lagi kita untuk adu kekuatan lagi gitu kan. Ayo kita sama-sama bangun persatuan, kita bangun sinergi, lakukan hal-hal yang positif, lebih baik melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mensinergikan antar pelajar gitu kan, daripada kita harus adu kekuatan ataupun tawuran gitu, karena nggak akan ada manfaatnya gitu. Karena nggak akan ada manfaatnya, itu pun istilahnya malah banyak ruginya gitu, lebih banyak ruginya. Itu pesan dari kita itu kan, stop tawuran, ayo kita bersinergi, ayo kita bersatu sebagai anak bangsa, ayo kita kuatkan persatuan kita. Sudah saatnya lah ibaratnya kita ya udah nggak zamannya lagi tawuran kayak gitu. Itu terima kasih dengan narasumber Ringo dari 52 Bugis. Sampai ketemu lagi di Keramat Raya Channel atau KRC. Salam 1 KR 1 jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.